Oke, jadi kemarin kita udah ngomongin tentang asal muasal kota Dryden. Aku nggak tahu kalau aku ngomong ini termasuk spoiler atau enggak. Mungkin beberapa kalian ada yang belum nonton season terbaru dari Stranger Things. Jadi aku tuh baru put two and two together tuh kemarin. Jadi aku mikir ya, oke, kan keluarga Harris tuh kan adalah asal muasal terjadinya banyak banget insiden di kota Dryden. Aku sekarang jadi mikir, itu sama banget gak sih sama kejadiannya keluarganya Creel, keluarga Victor Creel. Jadi keluarga Creel tuh kan asal muasalnya terjadinya hal-hal aneh, terbukanya gate di Hawkins. Dan mereka sekeluarga tewas. Technically gak semuanya tewas ya, kecuali Victor ya. Tapi ceritanya di keluarga Harris adalah satu keluarga ini diserang. Kok lama-lama timelinenya makin lama makin bener, makin mirip gitu, makin similar. Dan sekarang yang aku pengen omongin adalah hilangnya Eliza Bush. Kalian ingat itu sama apa? Ya, hilangnya Will Byers. Ada kemiripan gitu gak sih? Tapi tentunya apa yang diceritain di Stranger Things pasti jauh berbeda dan tidak mungkin plek-ketiplek ya, karena Stranger Things itu adalah horror, supernatural, science fiction kind of series, dan Dryden ini murni terjadinya karena manusia. Jadi apa sih yang terjadi sama Eliza Bush? Bada bing, bada bu. Hai Bestiana Bestiani, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat aja. Apa kabar buat kalian nonton secara visual di YouTube? Dan apa kabar juga buat kalian dengerin. Aduh, kok ngomongin nonton mulu. Apa kabar buat kalian yang dengerin di Spotify? Semoga kalian baik-baik aja juga. Jadi cerita hari ini kita akan lanjut ke part 2-nya dari Dryden, kota yang terkutuk. Atau yang di sini aku bilang, kota yang mirip sama kota Hawkins di Stranger Things. Jadi hari ini kita akan ngomongin tentang hilangnya Eliza Bush. Jadi sebelumnya di part yang pertama kan aku udah bilang ya, pas polisi lagi ribet-ribetnya untuk cari tahu dan investigasi tentang pembunuhan keluarga Harris, tiba-tiba Dryden juga dikejutkan dengan hilangnya seorang bayi berusia 2 tahun. Kalian bisa bayangin gak sih jadi polisi waktu itu mereka lagi panik untuk investigasi kasus keluarga Harris, tiba-tiba ada kasus baru. Pusing pasti, kurangnya armada pasti, kurangnya pengalaman pasti. Dan mereka di sini dituntut untuk lebih canggih ya, untuk step up gimana caranya supaya mereka bisa ngehandle 2 kasus tersebut, karena mereka juga pasti punya tanggung jawab moral dong terhadap masyarakat. Mereka nggak bisa, aduh kita kurang pengalaman nih, makanya nggak bisa kayak gitu. Namanya juga mereka bertanggung jawab sama masyarakat kan. Anak umur 2 tahun hilang di tempat yang dirasa sangat aman, kota yang dipikir sangat aman, yang 72 tahun, ini aku tekankan sekali lagi, selama 72 tahun terakhir gak ada kejadian apapun yang terjadi. Tiba-tiba ada pembunuhan satu keluarga dan sekarang anak umur 2 tahun hilang. Oke, emang banyak batita umur 2 tahun yang udah bisa jalan-jalan, bahkan mereka suka berusaha untuk mengeksplor sekitarnya sendiri. Tapi sejauh-jauhnya batita jalan tuh sejauh apa sih? Nggak mungkin sampai berhari-hari nggak bisa ditemukan kan? Ini semua berawal dari Jumat pagi tanggal 2 Februari tahun 1990. Jadi pagi itu, Christine Lane yang berusia 24 tahun telepon 911 kalau bayinya yang berusia 2 tahun, Eliza, hilang. Di situ Christine meminta supaya polisi cepat-cepat datang ke apartemennya dia supaya dia lebih mudah untuk menyampaikan apa yang dia mau sampaikan ke polisi ya, karena ya kalian bayangin anaknya hilang, panik, masa jawabnya pakai telepon kan agak gimana gitu. Dan orang yang dalam keadaan panik terus mereka berusaha untuk menjelaskan sesuatu pasti kan nggak jelas juga ya untuk si pendengarnya kan. Jadi dia pikir lebih baik polisi datang ke kediamannya dia. Jadi Christine Lane ini tuh punya Eliza waktu dia usianya masih 22 tahun. Jadi dia Mahmud ya, mamah muda. Nggak diketahui siapa ayah biologisnya Eliza. Tapi pada saat si Eliza ini hilang, Christine lagi berpacaran dengan seorang pria yang bernama Kevin Dexter. Nah, mereka ini hubungannya sangat erat ya. Christine cinta banget sama Kevin. Kevin juga cinta banget sama Christine dan Eliza. Dia cinta sama Eliza tuh
kayak bapak cinta sama anaknya. Mereka deket banget, bahkan kadang-kadang Eliza pun manggil Kevin daddy atau bapak, ayah, dad. Those kind of like, nicknames. Dan Kristen ini adalah sosok ibu yang sangat protektif terhadap anaknya. Dia sayang banget sama Eliza, dia gak mau apapun yang jelek-jelek terjadi sama Eliza. Dia bener-bener trying to give her best for Eliza. Akhirnya, detektif yang datang ke rumah Kristen untuk menangani kasus ini adalah detektif John Huther. Dia adalah seorang penyelidik, dan dia datang ke rumah Kristen untuk nanya-nanya lah seputar timeline, apa yang terjadi, kamu lagi ngapain, dan apa yang kira-kira bisa menyebabkan Eliza ini hilang. Apakah dia jalan-jalan sendiri kah? Atau kamu ngeliat ada sesuatu yang mencurigakan kah di sekitar rumah kamu? Itu semua kan bisa jadi petunjuk. Setelah detektif John datang, Kristen pun menceritakan kalau pagi itu, dia tuh mau keluar buang sampah. Biasanya nih, setiap dia buang sampah, Eliza tuh suka ngikut gitu kan. Nah, dia udah bawa tuh semua karung-karung sampahnya. Tiba-tiba dia ingat, oh iya, ada satu sampah lagi yang ketinggalan di dalam. Nah, karena dipikirnya cuma bentar doang, paling gak sampai semenit, akhirnya dia tinggalin Eliza di luar. Dia buru-buru lah ambil kantong sampahnya, dan pas dia keluar, dia kaget. Eliza udah gak ada lagi, dan cuma ketinggalan satu tarung tangannya doang. Panik dong Kristen, cari-cari Eliza kemana-mana, berusaha teriakin namanya, tapi nggak ada tanggapan sama sekali. Maka dari situlah Kristen langsung menghubungi 911. Detektif John mikir, oke, berarti ini anak jalan sendiri kemungkinannya. Si Eliza ini kabur-kabur sendiri. Dan dia mikir, emang sejauh apa sih seorang bayi berusia 2 tahun itu jalan? Pasti nggak jauh dari sini. Dia akhirnya berusaha untuk menyusuri daerah rumahnya Kristen. Dia nanya-nanya juga sama keluarga-keluarga di sekitarnya Kristen, warga-warga yang lain, tetangga, dan lain-lain. Ada nggak yang lihat Eliza? Jadi waktu itu Eliza lagi pakai baju warna pink. Semuanya pink. Tapi masalahnya nggak ada warga atau tetangga yang ngeliat Eliza. Oke, that's weird. Karena kalau seorang bayi jalan-jalan sendiri, pasti kan ada warga yang gitu kan. Pasti ada warga yang, itu anaknya siapa jalan-jalan sendiri? Pasti ada yang berusaha untuk ngelindungin lah. Ayo kamu sini ke rumah, siapa orang tua kamu? Atau gimana ya? Logikanya kalau tetangga ngelihat, ini nih ya, misalnya aku lihat tetangga aku anaknya jalan-jalan sendiri. Pasti aku langsung, sini. Aku atau enggak langsung gendong dan bawa dia balik ke rumah orang tuanya. Dan tetangganya Kristen tuh lumayan banyak dan pasti mungkin nggak ada satupun yang nggak lihat Eliza. Warga pun juga bantu-bantu cari. Mereka cari ke hutan, kemanapun, ke kolam, danau. Mereka cari di sekitar rumah Eliza dan wilayah yang mereka cari itu kebanyakan di hutan ya. Mungkin aja Eliza jalan-jalan ke hutan gitu kan. Masalahnya warga-warga yang berusaha untuk cari Eliza ini, mereka juga bawa anak-anak mereka untuk mencari Eliza. Akhirnya, kayak daerah sekitar rumahnya Kristen dan hutan di mana mereka mencari Eliza itu kan terkontaminasi banyak jejak kaki, banyak sidik jari anak-anak. Jadi detektif dan polisi-polisi tuh nggak bisa bedain ini jejak kakinya orang yang bantuin nyari, anak-anak yang bantuin nyari, atau jejak kakinya Eliza. Beberapa polisi juga ada yang nanya ke rumah-rumah, kali aja ada yang ngeliat seseorang membawa bayi dengan baju warna pink, yang mana Eliza. Mereka udah mulai mikir jangan-jangan kemungkinan kedua bener nih, kemungkinan kalau Eliza ini diculik. Masalahnya sama lagi, gak ada tetangga yang lihat sama sekali. Dan di sini polisi udah mulai khawatir ya, hari udah mau gelap, lagi musim dingin. Ini anak bocah 2 tahun umurnya. Mereka pasti mikir kalau lapar gimana, haus gimana, pasti ini anak takut juga, bingung, nangis, pusing, segala macam. Itu yang dipikirin sama polisi. Ini anak masih kecil dan kita punya tanggung jawab yang sangat besar untuk mengembalikan dia ke ibunya. Akhirnya pencarian dilakukan keesokan harinya, di hari kedua. Nah, polisi datang lagi ke rumah Kristen dan di sini mereka mulai melihat ada perbedaan. Kok Kristen kayak jadi sans aja ya, kayak nggak ada apa-apa yang terjadi. Dia agak chill, dia nggak menunjukkan kalau dia tuh emotional. Kalau ibu yang anaknya belum ketemu, berapapun umur anaknya, pasti mereka nggak akan bisa tidur. Penampilannya acak-acakan, emosional, tiap 5 menit pasti nangis. Tapi Kristen nggak sama sekali. Tapi polisi nggak terlalu mikirin masalah Kristen, karena di sini mereka punya masalah yang lebih besar, yaitu mencari dan menemukan Eliza. Mereka langsung mengerahkan armada mereka
untuk mencari Eliza, dan mereka juga menyebarkan foto-foto Eliza di semua media massa, di TV, dan foto Eliza juga dipampang di koran, selebaran dimanapun. Semua selebaran yang ditempel-tempel di pohon, tiang listrik, itu ada semua. Banyak banget, ngelebihin selebaran sedot WC. Sampailah ke hari keempat, pencarian tidak menemukan hasil. Semua orang yang kenal Eliza dibawa ke kantor polisi, diminta untuk melakukan polygraph test, tes kejujuran. Semua dites termasuk Christine dan juga Kevin, pacarnya Christine. Tapi tidak menemukan hasil apapun karena mereka semua lolos. Polisi juga minta tolong sama FBI, mereka buka tip line, jadi telepon buat kalau misalnya ada yang punya informasi, bisa telepon ke FBI gitu kan, ngasih informasi. Banyak banget orang yang telepon, tapi tetap aja hasilnya nol. Mereka pun sampai superstitious juga ya, mereka minta bantuan cenayang untuk mencari dan melacak lokasinya Eliza. Sampailah ke hari ke-6, tiba-tiba polisi datang ke rumahnya Christine. Mereka bawa satu amplop. Ternyata amplopnya isinya adalah sarung tangan Eliza. Ingat gak waktu Eliza hilang? Kan Christine nemuin salah satu sarung tangannya Eliza ya, cuma sebelah. Nah, polisi ini punya yang sebelah lagi. Mereka langsung panik banget dong, karena pasti mikir, wah ini pasti dari penculiknya Eliza. Penculiknya Eliza masih menyekap Eliza. Siapa yang tega melakukan ini ke anak yang masih kecil? Semuanya udah fix, polisi pun akhirnya memperlakukan kasusnya Eliza sebagai kasus penculikan. Dan Christine Lane pun mengadakan konferensi pers, memohon untuk siapapun di sana yang punya anakku, please tolong balikin ke aku. Itu satu-satunya nyawa aku, satu-satunya hidup aku. Please, aku akan kasih semuanya deh, kamu mau minta apa aku kasih deh, tapi balikin anak aku. Christine itu nangis, tapi nggak ada yang sangka kan kalau pelakunya adalah Christine. Yep, ini semua adalah sandiwara, karena sebenarnya Christine tahu Eliza sudah tewas. Eliza bukan hilang. Wait, gimana caranya orang bisa tahu kalau Christine selama ini tuh bohong? Dia adalah dalang dibalik semua drama dan kekacauan ini. Oke, hear me out. Jadi, kalian ingat kan sarung tangan sebelah yang diterima sama polisi yang ada di dalam amplop itu? Yep, itu Christine yang ngirim. Karena ada salah satu tetangganya Christine yang ngeliat waktu itu Christine lagi ngirim paket yang amplopnya persis seperti amplop yang diterima polisi. Amplop yang berisi sarung tangan. Kalau di Amerika tuh kan kalau misalnya kalian mau kirim surat tuh kan ada satu kotak pos, kayak semacam kotak surat gitu yang gede, kamu tinggal buang aja. Itu bener-bener bentuknya kayak tong sampah tapi isinya surat-surat, tinggal masukin situ. Jadi semua orang tuh bisa lihat siapa aja yang ngirimin surat, siapa aja yang ngedrop paket segala macam tuh bisa dilihat dari situ. Tetangganya Christine itu langsung laporan ke polisi. Polisi, detektif segala macam datang ke rumahnya Christine. Mereka interogasi Christine. Christine mikir kayak, oke, kayaknya udah gak ada lagi gunanya aku untuk berbohong, dan dia akhirnya mengakui. Pagi itu, tanggal 2 Februari, Christine bangun dan mendapati Eliza sudah tewas karena dia kejirat sama selimutnya sendiri. Dia nangis, dia bingung kenapa anakku bisa kejirat sama selimut, kenapa aku gak denger dia teriak-teriak, gak denger dia nangis atau apa. Gak mungkin dia gak nangis, gak mungkin, aku harusnya, wah dia bener-bener breakdown banget. Dan dia akhirnya memutuskan untuk tidak bilang sama siapapun. Dia gak mau bilang sama polisi, dia gak mau bilang sama keluarganya. Karena dia takut dicap sebagai ibu yang gak becus. Makanya dia berbohong dan bilang kalau Eliza hilang. At least keluarganya gak akan nyalahin dia. Orang hilang kok. Christine, sorry ya. Either way, kalau misalnya memang mentality keluarga kamu untuk nyalahin kamu dan mikir kamu ibu yang gak becus, kamu tuh akan tetap disalahin kalaupun emang Eliza beneran hilang. Karena posisinya Eliza itu hilang saat dalam pengawasan kamu. Seharusnya kalian tuh buang sampah bareng, tapi kamu ninggalin Eliza dalam semenit untuk ngambil sampah ke dalam apartemen. Itu kan juga reckless. Tapi ini lebih parah daripada yang kita bayangkan. Jadi wow, Christine, I really don't know what to say to you. Akhirnya karena udah mengaku semuanya, Christine pun menunjukkan kepada polisi dan FBI di mana dia membuang jasadnya Eliza. Dan pastinya Christine pun ditangkap ya. Untuk pemakamannya Eliza, Christine dikasih izin untuk datang ke pemakaman anaknya itu. Nah, waktu Christine lagi berdoa di depan peti matinya si Eliza, Christine ngomong sesuatu yang bikin shock polisi yang waktu itu lagi ngawal dia.
Christine bilang, salah kamu sih. Kenapa malam itu kamu nggak langsung tidur aja? You real shit. What the f***? Polisi yang waktu itu ngawal Christine pun langsung berasumsi. Apa jangan-jangan malam itu Eliza nangis terus? Terus Christine karena nggak tahan dengerin nama tangisannya Eliza, akhirnya mungkin dia sekap Eliza atau apa biar si Eliza ini diem. Tapi malah nggak sengaja membunuh Eliza. Tapi itu semua asumsi. Karena Christine nggak mau mengakui apa yang dia lakukan. Dia nggak mau mengaku apapun yang berkaitan tentang pembunuhannya Eliza. Dia tetap bersikeras kalau Eliza pagi itu ditemukan sudah meninggal. Akhirnya setelah di remand, hari persidangan pun tiba. Christine kena hukuman second degree manslaughter dan dia dikenakan hukuman tahanan dengan maksimum 15 tahun. Christine sekarang udah bebas, dia bebas awal tahun 2000-an. Dan dia akhirnya langsung meninggalkan Dryden. Begitu dia bebas, dia langsung ninggalin kota Dryden. Dan dia gak pernah mau diinterview sama siapapun. Okay, Christine, there's something going on with you. Kok bisa sih orang mikir sampai separah itu gitu loh. Aku udah gak tahu lagi harus komen apa tentang Christine ini. Kalian silahkan komen sepuas-puasnya di comment section. Gimana menurut kalian tentang Christine, tentang kejadian ini. Menurut aku, the whole case is ridiculous. Anyways, thank you udah mau dengerin cerita hari ini. Ini aja untuk hari ini. Dan untuk di part 3-nya, kita akan ada cerita yang lebih juicy. Cerita ini tentang cinta segitiga antara Scott, Colleen, dan juga Paul. Dimana ini mirip banget sama cinta segitiganya antara Jonathan, Nancy, dan juga Steve. Aku benar-benar gak sabar banget untuk cerita ke kalian. Tapi di sini dulu ceritanya. Jangan lupa untuk kalian like, subscribe, follow my Spotify, my podcast. And I'll see you on next part. Bye!